Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi, halo Indonesia, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang rasanya saya Alina Mohamel bisa kembali menyapa Anda di awal pekan. Di hari Senin seperti biasa, kita hadir kembali di jaringan Smart FM Networks dan juga Sonora FM Networks dalam Smart Motivation untuk edisi 26 Januari 2015. Selama 1 jam ke depan, tentu saja saya tidak sendiri, tapi saya akan bersama dengan the one and only theocentric motivator, sales training expert, and performance consultant dari Capstone Consulting. Ada Pak Eloy Zaluku. Halo. Selamat pagi, Mari. Ya, selamat. Selamat pagi, sahabat Sonora, smart listeners di seluruh Indonesia Raya. Oke, happy birthday. Thank you. Ya, semoga berkah usianya. Amin. Makin banyak manfaat buat semuanya ya, terutama yang selalu mendengarkan kita setiap Senin pagi. Benar. Thank you. Smart Motivation. Amin. Jadi berapa? 50, 60? Saya 38 tahun. Oh, 38. Saya setengahnya loh. Nggak percaya gue. Kayaknya seperempatnya lah. Saya masih balita lagi. Lagi masa pertumbuhan. Well, mudah-mudahan Anda juga yang berbahagia pagi ini bertambah besar kebahagiaannya karena banyak hal yang patut disyukuri di setiap paginya. Dan mudah-mudahan aja aktivitas Anda dimulainya pagi ini selalu tambah bersemangat dengan mendengarkan kami di Smart Motivation. Nah, apalagi kalau melakukan semua aktivitas dan juga kegiatannya dengan hati. Kalau nggak dengan hati mungkin nggak nyampe di kantor. Nggak nyampe. Kalau nggak dengan hati mungkin pekerjaannya nggak akan maksimal. Benar. Kalau nggak dengan hati mungkin nggak benar-benar seluruh kemampuan terbaiknya keluar, gitu ya Pak Eloy ya. Nah, kalau kita melakukan semuanya dengan hati, semuanya pasti akan maksimal. Nggak cuma 1, 2, 3 kali lipat, tapi the 10xers, gitu ya, 10 kali lipat. Amin. Sesuai dengan slogannya dari Pak Eloy. Apalagi tapi kita pagi ini juga bicara tentang lakukan dengan hati ya, Pak lakukan Eloy, dengan hati, dan kita tentu review sedikit ya, oleh karena setiap tema kita ini sebetulnya sambungan. Ini series ya. Jadi tanggal 5 Januari 3 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang new year, new hope, new beginning ya. Bagaimana kita memulai tahun ini dengan harapan baru ya, dan tentu kita semua mengharapkan hasil yang lebih baik di tahun ini. Amin. Lalu kita sudah bicara waktu itu memperkenalkan konsep theocentric motivation. Theo adalah Tuhan, centric adalah Tuhan, motivation itu adalah centric berpusat pada Tuhan ya. Jadi Theo adalah Tuhan, centric adalah pusat, motivation itu adalah tentang manusia bekerja keras sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, dan ketika dua hal ini bertemu, maka muncullah begitu banyak hal-hal yang bahkan tidak pernah terpikirkan. Jadi kita sudah bicara mengenai konsep yang kita bawakan bukan motivasi biasa, karena ada juga anthropocentric motivation namanya. Jadi anthropocentric motivation itu adalah buku-buku dan motivasi-motivasi yang berpusat pada kemampuan manusianya saja. Sebetulnya ini dipengaruhi oleh pemikiran dari seorang bernama John Locke. John Locke itu adalah seseorang yang pernah mengeluarkan satu filsafat, satu pemikiran bahwa tabula rasa, pernah dengar istilah itu ya? Betul. Jadi manusia itu lahir seperti kertas putih. Jadi tinggal mau nulis apa di atas kertas ini. Tetapi saya yakin sekali ini adalah filosofi yang salah. Saya tidak yakin bahwa apa yang dikatakan John Locke ini adalah kebenaran yang kita harus percayai sampai hari ini. Oleh karena itu maka saya tidak mengikuti aliran anthropocentric ini, tetapi saya membuat satu pemikiran sendiri yang namanya theocentric motivation. Dan Mbak Alina ini memang kalau di Google gitu ya, smart listeners coba theocentric motivator, maka yang muncul memang Eloy. Ini bukan diada-adain, tapi memang belum ada yang menemukan dan memikirkan mengenai ini dari dulu sampai sekarang. Jadi ini adalah integrasi antara manusia mesti kerja keras
tetapi juga manusia mesti berpusat kepada Sang Pencipta, apapun agama dan keyakinan kita. Nah, itu kita sudah bahas di awal. Dan kemudian di 12 Januari kita sudah redefining success. Mendefinisikan kembali makna kesuksesan. Mendefinisikan ulang makna kesuksesan. Dan kita sudah berkata, kalau definisi Anda tentang sukses salah, maka semua upaya untuk mencapai sukses adalah salah. Itu sama seperti nanti orang yang naik anak tangga dan sampai di puncak tangga itu dia baru sadar. Ternyata tangga yang dinaiki sebetulnya itu disandarkan pada tembok yang salah. Jadi kita mesti betul-betul sebelum kita mau mencapai kesuksesan di tahun ini, bahkan seumur hidup kita mesti pertama-tama menanyakan sebenarnya sukses itu apa. Nah, ke tanggal 12 sudah banyak sekali definisi sukses dan semua benar saja, boleh aja saya mau memberikan definisinya, tetapi di dalam wilayah theocentric motivation kita mendefinisikan sukses itu dengan satu kata, kesetiaan, faithfulness, kesetiaan melakukan yang terbaik. Nah, terbaiknya ini huruf besar semua, karena ini penting sekali. Kesetiaan itu bukan hanya bekerja di satu kantor selama 20, 30, 50 tahun. Buat apa kerja di sana tetapi tidak melakukan yang terbaik? Karena banyak orang kerja di satu perusahaan selama berpuluh-puluh tahun. Bukan karena setia, tetapi karena tidak ada tempat lain untuk berpaling. Nah, sebetulnya kalau seseorang melakukan itu, dia bukan menjadi aset buat perusahaan, tetapi menjadi beban. Jadi garis bawahi kata terbaiknya. Karena itu saya sangat yakin ketika seseorang setia melakukan yang terbaik sesuai dengan bakat potensi yang dia miliki, yang diberikan oleh Sang Pencipta kepadanya, maka memang umumnya, tidak selalu ya, tetapi umumnya dia akan mendapatkan banyak imbalan dalam hal gaji yang tinggi, posisi yang lebih tinggi, dan berbagai macam bahkan ketenaran. Kenapa saya mengatakan tidak selalu? Karena kita sudah berbicara mengenai 4 kemungkinan alasan kenapa seseorang mendapatkan atau tidak mendapatkan sesuatu. Dan kita ulang-ulang terus ini karena saya tahu ini adalah reprogramming the mind. Ini memprogram ulang pikiran bagi banyak smart listeners. Nah, ada 4 kemungkinan alasan, Mbak Alina kalau masih ingat, sebetulnya dirangkum menjadi 2. Ada yang namanya Tuhan menetapkan, ada Tuhan mengizinkan. Jadi ada hukum alam, ada free will manusia, kehendak bebas manusia, dan ada satanic intervention di mana iblis juga ikut bekerja. Nah, ini hal-hal yang tidak dimention dan tidak disentuh oleh anthropocentric motivation. Anthropocentric motivation hanya menyentuh pada free will-nya. Maka nanti kita akan mendengar mereka berkata, dan ini benar, cuman hanya 1/4 benar. Ketika mereka mengatakan semua adalah respon. Bagaimana Anda memframe ulang saja semua kejadian ini? Now, itu setengah benar saja. Ada pemahaman lain yang lebih dalam dari itu. Dan itulah yang coba kita angkat di dalam talk show kita setiap hari Senin pagi. Oke, ini lebih lengkapnya mengenai lakukan dengan hati, terutama yang menjadi topik kita, Pak Eloy. Yes. Kita akan kupas tuntas setelah kita break dulu ya. Bukan judul programnya. Kayaknya gue tahu. Dan Anda bisa telepon kami juga di 021-398-33888. Dan juga Anda bisa berkirim SMS di 0812-11-12-959. Dan seperti biasa, Pak Eloy akan memberikan apa pagi ini untuk smart listeners dan juga sahabat Sonora Network? Masing-masing kita akan berikan 1 buku novel ya, karangan dari Mbak Albertine Endah. Eloy Akis Ajab Anak Bernama Nias ke panggung dunia perjalanan hidup saya. Nanti yang beruntung akan mendapatkan 1. Tetapi juga kita akan memberikan audiobook dari Success Triangle Principles yang bisa didengar di mobil atau mungkin diputar di rumah pas malam hari atau weekend ya. Mantap. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, selamat bergabung untuk Anda yang terus bersama kami dalam Smart Motivation yang pagi ini disiarkan di lebih dari 20 kota di seluruh Indonesia. Kita akan sapa semua sahabat Sonora Networks
dan juga smart listeners yang bergabung pagi ini. Ada Anda yang mendengarkan melalui Smart FM Jakarta tentu saja, kemudian di Manado yang mendengarkan melalui Smart FM Manado, Smart FM Makassar, kemudian Smart FM Banjarmasin. Anda yang mendengarkan melalui Smart FM Balikpapan, kemudian Sonora FM Pontianak, Bali FM, kemudian Smart FM Surabaya, Radio Kalimaya Baskara di Malang. Kemudian Anda juga yang mendengarkan lewat Ria FM Solo, Elpira FM Yogyakarta, Sonora FM Semarang, Sonora FM Purwokerto, DBFM Cirebon, kemudian Sonora FM Bandung, Sonora FM Lampung, Sonora FM Bangka, Smart FM Palembang, Smart FM Medan, dan juga Serambi FM Aceh. Selamat pagi semuanya, dan seperti biasa Anda juga bisa bergabung bersama kami langsung untuk berbincang dengan Pak Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training Expert, dan juga Performance Consultant dari Capstone Consulting. Silakan langsung telepon di 0213983388 dan juga lewat SMS di 0812 11 12 959. Topik kita pagi ini adalah lakukan dengan hati. Oke. Ada orang yang mencintai dengan hati. Kalau langsung senyum gitu sih Pak Eloy. Gua banget. Ayo melakukan dengan hati. Ya. Dengan hati, dengan cinta itu kurang lebih sama nggak sih Pak Eloy? Ada kan orang yang katanya ya nggak sepenuh hati lah. Kadang-kadang separuh aja deh atau seperempat hati. Ya, ya. ya. 3/4 nggak full hatinya ke situ dalam melakukan sesuatu. Nah, makna dari melakukan dengan hati itu seperti apa sih Pak Eloy? Jadi melakukan dengan hati, kita mau ini lanjutan dari minggu lalu. Iya. Karena minggu lalu kita berbicara tentang be the 10xers. Jadi bagaimana kita mendapatkan hasil 10 kali lebih baik. Itu berbicara mengenai berpikir dan bekerja 10 kali lebih baik. Dari siapa? Daripada orang rata-rata. Karena kalimat kita minggu lalu adalah to be successful in any field, do it 10 times better than anybody else. Jadi untuk berhasil dalam bidang apapun, lakukan 10 kali lebih baik daripada orang rata-rata. 10 Itu kali hukumnya. lebih baik atau 10 kali lebih banyak dalam hal ini? Kadang-kadang jumlah itu mempengaruhi dia jadi lebih baik atau enggak. Pisau kalau kebanyakan diasah itu kan jadi tajam tuh. Tapi kalau enggak diasah kan biasa tumpul gitu. Iya, Pakainya benar. enggak tajam. Gimana Pak Eloy? Lebih banyak boleh, lebih baik juga boleh. Tetapi pada intinya adalah harus 10 kali lebih dibandingkan daripada yang lain. Yeah. Jadi smart listeners, sahabat Sonora, apalagi di tengah persaingan yang semakin menggila ini. Cobalah apa industri hari ini yang persaingannya tidak semakin ketat. Jadi di tengah persaingan yang seperti ini ada peluang tetapi juga tantangan besar. Karena itulah tidak ada cara lain untuk bisa memenangkannya kecuali menjadi 10xers. Apa itu? Berpikir dan bekerja 10 kali lebih baik atau lebih banyak dibandingkan manusia rata-rata. Itu kita mau bawa hari ini hubungannya dengan itu adalah lakukan dengan hati. Jadi kalau mau mendapatkan hasil dan mau menjadi 10xers itu dimulai dari apa? Dari hati deh. Nah, apakah ada orang-orang yang bekerja tidak dengan hati? Ya mungkin ada. Tetapi kalaupun sudah dengan hati, bisa saja ada orang yang bekerja 1/4 hati, seperti tadi Malina bilang itu. Ada yang setengah hati, ada yang sepenuh hati. Nah, hari ini kita bicara mengenai sepenuh hati. Nah, apa itu? Nah, smart listeners, kita berikan pertanyaan nih. Iya. Ya. Pertanyaannya jangan susah-susah ya. Nggak susah-susah. Pertanyaannya sederhana. Menurut smart listeners dan sahabat Sonora, kenapa ya ada orang-orang yang bekerjanya itu tidak sepenuh hati? Atau mencintainya juga tidak sepenuh hati. Ini ngomongnya sambil mesem-mesem, ini ada apa ini? Ya karena hati ini berbicara mengenai semua hal. Bekerja, berbisnis, merawat anak juga. Waktu menyusui anak juga. Belum tentu kan, pasti pengalaman sendiri deh Mbak Lina ya. Iya kan? Ada orang-orang yang menjalankan semuanya ini sekedar karena kewajiban saja. Tuntutan pekerjaan, tuntutan hidup saja. Nah, jadi smart listeners, sahabat Sonora, menurut
teman-teman semua itu ya, kenapa ya ada orang-orang yang bekerjanya itu tidak sepenuh hati? Tentu ada beberapa jawaban. Nanti saya akan sampaikan 2 jawaban paling utama, tetapi silakan teman-teman berikan SMS dan nanti yang memenangkannya akan mendapatkan hadiah khusus dari kita. Oke. Nah, Pak Eloy, kadang-kadang nih, kalau ada orang yang ditanyakan, kenapa orang bekerja nggak sepenuh hati, sementara lainnya ada yang benar-benar sepenuh hati, nggak cuma hati, jiwa, raga, semuanya penuh deh pokoknya ya. Nah, sebagai seorang motivator, ketemu banyak orang, ketemu banyak orang yang minta dimotivasi gitu ya, diberikan semangat, pencerahan dan sebagainya. Pak Eloy bisa melihat nggak sih yang membedakan orang yang bekerja dengan sepenuh hati sama yang enggak? Itu kelihatan dari hasilnya kah? Dari prosesnya kah? Sudah kelihatan bahwa tidak sepenuh hati, dia tidak melakukan dengan sepenuh hati, atau bagaimana? Kelihatan nggak sih itu secara kasat mata? Umumnya kelihatan. Umumnya kelihatan karena apa yang ada di dalam itu kan dimanifestasikan keluar. Terpancar gitu ya. Jadi saya ketemu dengan Mbak Lina setiap hari Senin pagi. Saya melihat seseorang yang bekerja dengan sepenuh hati. Amin. Selain ini karena efek lighting ya, lampunya persis di atas muka saya jadi terang. Sepenuh hati itu berbicara mengenai satu kata lain yang juga sangat dikenal di sehari-hari, namanya passion. Passion, oke. Passion itu kan bagaimana kita bekerja dengan penuh antusiasme, dengan penuh semangat. Dan kenapa sih ada orang yang bekerja dengan antusiasme dan semangat? Pasti ada jawaban. Jawabannya kebalikan tadi itu pertanyaan kita. Kenapa kok orang tidak bekerja dengan penuh semangat? Artinya harus ada alasankah untuk seorang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati atau tidak? Gitu Pak Eloy. Biasa. Yang ada yang mendasari kenapa kok seseorang itu bekerja dengan penuh semangat, dengan passion, dengan sepenuh hati tadi. Nah, salah satunya ini berbicara mengenai satu konsep yang disampaikan oleh seorang psikolog sebetulnya. Itu berbicara mengenai yang namanya Mihaly Csikszentmihalyi ini. Ini susah sekali namanya. Ya, bisa diulang namanya siapa? Mihaly lah, kita ngomong Mihaly aja ya. Biar gampang diingat ya. Jadi dia punya satu konsep yang disebut dengan flow. Di dalam buku yang saya tulis pertama kali, Success Triangle Principles itu, saya juga ada quote satu bab khusus tentang flow ini. Berbicara mengenai flow itu adalah mengalir. Ini yang terjadi kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang memang passionnya dia sudah. Dia bisa lupa makan loh. Lupa waktu. Bahkan sampai jam 12, jam 1 dia masih mengerjakannya. Padahal manusia sedang tertidur di waktu itu. Tetapi dia tidak merasa menggerutu. Dia tidak merasa ini sesuatu yang membebani. Why? Karena memang itu passionnya dia. Dan kelihatan sekali Mbak Lina, waktu kita ketemu dengan orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan passion, kita itu terbawa itu loh. Kita itu masuk di dalam dunianya mereka. Iya, dan itu powerful sekali. Maka waktu kita berbicara mengenai berhentilah bekerja untuk mengejar-ngejar uang dan jabatan. Tapi bekerjalah supaya harinya tiba di mana uang dan jabatan mengejarmu. Itu memang harus dilakukan dengan passion. Ketika seseorang bekerja dengan passion, itu orang sekitar itu ya tersedot gitu loh. Perhatian mereka tertuju ke sana. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell misalnya di dalam bukunya Blink itu ya. Dia melakukan Outliers. Judulnya berjudul Outliers. Dia melakukan satu penelitian kepada banyak orang di dunia, termasuk di dalamnya misalnya waktu itu Steve Jobs almarhum, juga ada Bill Gates diteliti, mantan Presiden Amerika Bill Clinton juga menjadi bahan penelitiannya. Yang mana sebetulnya yang dia mau cari adalah kapan sih orang-orang ini itu sampai pada level tertentu di mana mereka tidak lagi pusing tentang mendapatkan uang dan jabatan. Tetapi uang dan jabatan itu sudah mengejar mereka. Bukankah itu yang smart listeners dan sahabat sonora sebetulnya inginkan? Betul. Karena kalau kita datang ke kantor ya itu cuma mengharapkan gaji bulanan. Lelah sekali. Sudah pasti. Kita pasti itu ya. Tidak mungkin bisa bekerja sepenuh hati. Why? Karena kita itu selalu menginginkan lebih. Nah, dia menemukan satu hukum oleh Malcolm Gladwell. Hukumnya adalah the law of 10,000 hours. Hukum 10.000 jam.
Jadi dia mengatakan seseorang itu akan sampai pada level di mana dia bekerja, berbisnis, tidak lagi mengejar uang dan jabatan. Itu setelah 10.000 jam dia menggeluti bidang itu. Artinya apa? Dia menjadi expert. Dia menjadi ahli di bidang itu. Nah memang saya sangat percaya bahwa dokter yang paling mahal Mbak Alina, dokter umum atau dokter spesialis? Spesialis dong. Persis. Pengacara yang dibayar mahal, pengacara umum atau spesialis? Spesialis perceraian. Rate-nya udah per hour gitu ya. Jadi, tapi ada juga ya pengacara yang cuma cari popularitas, nggak mau dibayar nggak apa-apa deh. Yang penting muncul, eksis. Branding itu juga bagian dari branding. Okay. Nah, jadi apa yang sedang kita bicarakan smart listeners dan sahabat Sonora adalah menjadi ahli di bidangnya. Dan ya sekali lagi ini kita lagi menghadapi persaingan ini loh. Ya. Jadi menjadi generalis yang tahu segala ilmu, tetapi taunya cuman kulitnya saja. Atau ya kita bukan superhuman, superman yang kita bisa tahu segalanya, tetapi kita punya spesialisasinya. Dan untuk bisa menjadi spesialis, kita mesti melakukannya dengan passion. Kita mesti melakukannya dengan sepenuh hati. Dan ya itu yang sedang kita bicarakan pagi ini. Ya, lakukan dengan hati. Nah, proses bagaimana menemukan sesuatu itu sesuai dengan passion kita nanti juga bisa kita bahas lebih lanjut ya. Melakukannya dengan hati. Sudah banyak sekali pertanyaan dan juga komentar serta tanggapan yang kita terima Pak Eloy, nanti mulai kita bacakan di segmen berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah SMS di 0812 11 12 959. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021 398 33888. Lakukan dengan hati itu adalah topik kita dan akan kita lanjutkan kembali. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi komersial berikut ini. The spirit of Indonesia, Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Anda masih terus bergabung bersama kami dalam Smart Motivation bersama the one and only Theocentric Motivator Eloy Zaluku yang juga merupakan Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstone Consulting bersama saya Alina Mahamel. Terima kasih banyak ya untuk semua pertanyaan dan juga tanggapan serta komentar dari Anda yang sudah kami terima pagi ini. Pak Eloy, kalau kita tuh kalau bicara soal perusahaan aja gitu kan, perusahaan akan menghargai orang yang sudah kaya akan pengalaman gitu ya. Kalau fresh graduate biasanya masih standar. Apresiasinya pun mungkin agak kurang di bawah dibandingkan dengan mereka yang sudah berpengalaman. Kalau kita terbang naik pesawat juga, pesawat yang Anda tumpangi adalah pesawat yang dikendarai oleh pilot yang baru lulus. Waduh. Rasanya udah deg-deg ser gitu ya. Betul. Tapi pilotnya sudah 10.000 atau lebih dari puluhan ribu jam terbang, rasanya aman gitu ya. Ada konsep tadi 10.000 jam terbang. Tapi apakah dengan yang seperti itu kita sudah melakukannya dengan sepenuh hati? Ini ada beragam tanggapan dan juga komentar dari Smart Listeners. Langsung saja saya bacakan ya satu persatu untuk ditanggapi dan juga dikomentari oleh Pak Eloy. Yang pertama ada Bapak Denny di Depok. Selamat pagi Pak Eloy. Apa bedanya bekerja dengan hati dan dengan passionate atau bekerja karena panggilan? Lalu bagaimana mengukurnya Pak Eloy? Bagaimana kita bisa tahu pasti bahwa kita sudah bekerja sepenuh hati atau belum? Nah, nanti ditanggapin ya. Kemudian ada juga Pak Teguh di Balikpapan. Bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa kita sudah setia untuk melakukan yang terbaik? Kalau berdasarkan pengalaman saya Pak Eloy, sampai dengan tahun 2014 ini saya ditempatkan di beberapa posisi dan jabatan. Nah, tapi saya belum dapat promosi atau apresiasi, bahkan bonus saya dikurangi oleh atasan. Nah, ini kan kalau secara NLP nih katanya secara tidak sadar akan membawa kita ke arah demotivasi. Nah, apa yang seharusnya saya lakukan? Tetap di sini atau memajukan diri di tempat lain, move on, dan lain-lain? Silahkan tanggapannya Pak Eloy. Dua itu dulu, nanti saya ke pertanyaan lainnya. Kita ke Pak Denny dulu ya. Sebelum Pak Denny deh, sudah ada Pak Raharjo di Jakarta, sekalian penelpon juga kebagian ya. Silakan, Pak. Selamat pagi Pak Raharjo. Ya, halo Bapak, selamat pagi. Terputus, bisa dicoba kembali di 021 398 33888. Silakan Pak Eloy. Pak Denny, apa beda antara bekerja sepenuh hati, passion, dan panggilan? Pak, sama saja ini.
Mengukurnya? Kalau kita mengukurnya ada dua saja kalau buat saya, Pak. Yang pertama adalah motivasi di belakangnya. Motivasi di Jadi belakangnya. motivasi di belakangnya adalah yang tadi yang kita sudah bahas terus-menerus, ini adalah berbicara mengenai kesetiaan. Iya. Dan yang kedua adalah Anda melakukannya itu tidak lagi karena mencari uang dan jabatan. Tetapi Anda memang menyukai, karena memang suka melakukan semua ini. Dan itu nanti yang membuat perbedaan antara orang-orang yang mengerjakan satu bidang tertentu karena passion, sepenuh hati karena panggilan, atau karena memang sekedar mencari uang. Apa sih yang membedakan mereka? Ya tadi itu, Pak. Motivasi di belakangnya. Ya, bisa lupa waktu, bisa lupa makan, lembur itu tidak hitung-hitungan lagi, begitu ya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa harus begitu untuk menunjukkan passion, enggak kan? Enggak, begini loh. Saya khawatir kalau ada smart listeners dan sahabat Sonora yang menerjemahkan ini terpisah dari remunerasi atau gaji atau jabatan atau promosi. Sebenarnya tidak loh. Karena ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saya justru mau mengkampanyekan bahwa sisi yang pertama itu adalah lakukan sepenuh hati dulu. Karena ada orang-orang yang bekerja itu memulai dengan tuntutan saya akan dapat berapa. Ini filosofi yang salah. Ini belief system yang salah. Dan Anda tidak akan mungkin pernah menjadi ahli dengan cara berpikir semacam ini. Saya sebelum ke Smart itu 2 tahun, selama 2 tahun talk show di Sonora. Di Sonora itu saya punya satu program itu CEO and Director Update. Jadi saya mengundang CEO, Director dari berbagai perusahaan. Dan saya selalu menanyakan pertanyaan ini, kunci sukses Bapak dan Ibu apa? Dan saya selalu mendapatkan jawaban yang persis sama. Yaitu berikan lebih dari yang diharapkan oleh perusahaan. Berikan lebih dari apa yang diharapkan oleh atasan Anda. Nah itu apa? Itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau Anda bekerja dengan hati. Dan Anda bekerja bukan untuk menuntut ini dan menuntut itu. Dan banyak orang yang memulainya, CEO ini, memulainya dari bawah sekali. Tetapi kenapa sekarang mereka bisa menjadi director dan CEO di perusahaan itu? Karena filosofinya tadi, awalnya bukan untuk mencari uang dan jabatan. Uang dan jabatan itu pasti mengikuti. Setelah Anda tapi lakukan dengan hati. Iya, berikan lebih dari apa yang diharapkan oleh atasan, perusahaan dan juga pimpinan Anda. Kita akan segera tersambung kembali dengan penelpon yang sudah ada di ujung telepon. Kali ini ada Pak Raharjo yang tersambung kembali. Halo, selamat pagi Pak Raharjo. Halo, selamat pagi. Ya, belum terdengar sepertinya suaranya ya Pak ya. Bisa dicoba kembali di 0213983388. Mau dilanjutkan Pak Eloy soal bagaimana kemudian kita bisa mengukurnya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Pak Teguh. Ya, silakan Pak Eloy. Kalau dengan Pak Denny ya seperti itu jawabannya tadi ya. Kalau Pak Teguh, saya kan intinya Bapak merasa sudah melakukan yang terbaik begitu ya, tetapi malah nggak dapat promosi begitu, malah ini kan bonusnya menimbulkan demotivasi gitu. Apakah harus move on atau bagaimana? Bapak sendiri yang paling tahu. Bapak sendiri yang paling tahu. Bapak, saya merasa begini. Orang kalau bekerja lulus kuliah itu kan 21-22 tahun begitu ya. Itu sampai usia 30 tahun itu memang mencari yang namanya pengalaman dan sesuatu yang lain daripada sekedar mencari uang. Kalau di perusahaan itu memang tidak dapat promosi, tetapi Anda mendapatkan let's say kesempatan-kesempatan untuk training, bahkan sampai training ke luar negeri misalnya. Anda mendapatkan kesempatan untuk membangun jaringan, bertemu dengan orang-orang hebat, entah dari pemerintahan atau pengusaha-pengusaha, pimpinan perusahaan. Buat saya itu lebih daripada sekedar uang dan gaji bulanan. Jadi nilainya lebih besar, jauh lebih besar ya. Jadi kalau sekarang Bapak mengatakan saya sudah melakukan yang terbaik, ukur lagi terbaiknya berapa ya. Kalau Bapak merasakan saya sudah melakukan yang terbaik tapi tidak ada promosi, Pak, di dalam Success Triangle Principles itu ada 3 sudut, Pak. Sudut yang pertama itu personal mastery. Personal mastery itu adalah ya ini melakukan yang terbaik, tetapi ternyata mesti didukung oleh sudut yang kedua. Sudut yang kedua itu adalah interpersonal mastery. Apa itu? Kemampuan, keterampilan memulai dan membangun hubungan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya ada 3 hal yang paling penting.
Apa itu? Yang pertama adalah people skills, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga adalah sinergi. Jadi mungkin komunikasi ini yang Bapak perlu kembangkan. Artinya apa, Pak? Produk yang bagus banget, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, Pak, kita tidak bisa menyalahkan konsumen kalau mereka tidak membeli. Ingat bahwa setiap hari kita jualan, Pak. Kita bukan selalu jualan produk, tetapi kita menjual pekerjaan terbaik yang kita lakukan. Jadi mungkin atasan tidak tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi harus bagaimana? Belajar komunikasi. Komunikasi itu minimal ada 4. Bapak, ada yang melakukannya dengan agresif. Jadi dia bisa tiba-tiba datang ke kantor mengatakan, bos gimana sih? Sudah kerja mati-matian. Masa bonus saya diturunkan? Pukul meja. Itu agresif. Nggak akan berhasil, Pak. Ada orang yang pasif. Ya sudahlah. Nerimo memang. Ya begitulah. Saya memang nggak bisa. Pak, ini juga nggak akan berhasil sudah. Ada yang pasif agresif. Pasif agresif itu dia engge orang kepanggih sebetulnya itu. Jadi nggak tahu. Juga bahasa Jawa. Bisa kan dulu saya di Jogja. Yang nggak tahu benar apa enggak lah caranya apa. Tapi intinya adalah di hadapan bosnya kelihatannya manggut-manggut aja. Tapi di dalam hati, gue doain lu mati. Mati. Pak, ini juga nggak akan berhasil. Jadi seorang yang hebat itu dia mesti punya assertiveness. Apa itu? Dia masih mampu untuk membangun berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, tetapi dia mendapatkan apa yang dia mau di waktu yang sama. Dia tidak merendahkan bosnya. Jadi entah mengatakan, Pak, saya udah kerja 10 tahun ya. Kira-kira apa lagi yang bisa saya lakukan tahun ini untuk menolong Bapak, menolong perusahaan kita menjadi lebih baik. Saya sudah lakukan yang terbaik, Pak, selama 10 tahun terakhir. Tapi mungkin ada yang kurang. Pak, please give me feedback. Nah, ini namanya aktif. Ini namanya assertif. Nah, Anda coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau ternyata memang tidak ada respon, Pak, berdoa mesti dikuatkan. Kenapa? Karena kerjaan ini bagian dari ibadah. Nah, kalau Anda hadir di satu perusahaan sebagai bagian dari ibadah, Pak, yang namanya Sang Pencipta yang memberikan pekerjaan ini, dengan mudahnya beliau itu akan menggerakkan pikiran orang lain untuk tiba-tiba aja mungkin menelpon Anda dan memberikan pekerjaan yang lebih baik. Artinya sambil menunggu itu, ya mulai kirimkan CV Anda ke perusahaan lain. Yeah. Yang saya tahu adalah, Pak, kalau Anda betul-betul sudah melakukan yang terbaik, Sang Pencipta pasti membuka jalan yang memang layak untuk Anda kerjakan. Tetapi jangan-jangan Anda sudah melakukan yang terbaik, tetapi memang Anda harus tetap ada di tempat itu. Karena apa? There is reason. Pasti ada. Ya entah untuk Anda menjadi contoh di sana. Supaya 2-3 tahun ke depan orang mulai melihat. Dan justru karena Anda masih bertahan di tempat yang seperti ini, Anda akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Setia, tetapi kesetiaan yang tidak bodoh. Kesetiaan itu mesti melihat semuanya juga. Ya, kesetiaan tapi tetap melihat peluang ya. Peluang dong. Nggak boleh tutup mata, nggak boleh tutup telinga. Ya kan telinga. soalnya anak-anak butuh uang untuk sekolah. Oke, ini menarik nih. Soal kebutuhan hidup yang mendesak. Ada Pak Rahmat di Jakarta. Bagaimana alat untuk mensinkronkan antara passion dengan kebutuhan hidup yang mendesak, Pak Eloy? Lalu orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, karena orang tersebut menginginkan hasil yang cepat tapi nggak mau repot ataupun capek. Ini dari Pak Kurmendavo ya. Kemudian semua dapat bekerja dengan sepenuh hati. Sedangkan kita belum menemukan passion kita. Lalu bagaimana caranya? Dari Bu Ana. Lalu ada juga yang berkomentar, gimana caranya menolong orang lain dengan sepenuh hati hingga orang tersebut dapat merasakan kebahagiaan dalam hatinya. Tadi kan juga Pak Elo mencontohkan orang yang menolong pimpinannya, orang yang memberikan pertolongan kepada perusahaannya. Justru ketika dia memberi atau menjadi penolong, itu rezekinya ngalir terus, peluang terbuka di mana-mana. Nah, konsep seperti ini Pak Elo dalam hal melakukan dengan sepenuh hati. Mengomentari pertanyaan dan juga tanggapan lewat SMS. Apa jawaban dari Pak Elo? Diulang. Banyak banget pertanyaan. Gimana? Mensinkronkan antara passion dan juga kebutuhan hidup yang mendesak. Oke, itu dulu deh. Kita bahas itu dulu ya. Jadi sahabat Sonora, smart listeners. Tadi saya bertanya, kenapa ada orang-orang yang tidak bekerja sepenuh hati? Ada 2 alasan utama yang saya pelajari. Yang pertama adalah karena orang mengerjakan pekerjaan yang memang tidak disukain. Lalu kita mulai bertanya, ya tapi kenapa orang mengerjakan pekerjaan yang tidak disukain? Ya keluar aja cari yang disukain gitu misalnya, secara gampangnya. Secara gampangnya kan kita ngomong begitu, tapi dunia ini ternyata tidak semudah itu. Yang pertama adalah ada orang-orang yang, jadi
alasan pertama, kenapa orang-orang ada mengerjakan satu pekerjaan padahal dia nggak suka. Yang pertama, ini memang ada belief system, ada keyakinan tertentu, ada mental block tertentu yang merasa, ya wis memang aku diciptakan hanya untuk mengerjakan ini saja. Ya sudahlah, kerjakan saja, sudah takdir, sudah nasib. Nyerah di sana, tetapi akhirnya nggak ada hasil apa-apa. Ada yang kedua, memang terperangkap ini. Jadi dulu pekerjaan pertama itu dikerjakan karena ada tuntutan kebutuhan sehari-hari. Entah itu buat bayar kos-kosan, entah itu bantu orang tua. Akhirnya mendapatkan suatu pekerjaan. Dan setelah dijalankan 2, 3, 4, 5 tahun, itu menjadi bergantung pada pekerjaan ini. Dan kalau dia keluar, misalnya, mungkin loh, ada smart listener sedang mendengarkan kita pagi dan mengatakan, iya ya, aduh, saya tuh udah kerja 20 tahun dan I'm not happy. Sebenarnya yang kuinginkan itu adalah ini, dan mungkin saya menjadi seorang seniman, mungkin saya menjadi seorang businessman. Tapi loh, kamu gampang ngomongnya. Saya ini kalau keluar sekarang, itu anak-anak saya masih gimana? Well, I understand, saya ngerti sekali. Tetapi ya sudah, kalau memang sudah terperangkap, iya. Apakah kita harus menentukan batas waktu sampai kapan kita akan terperangkap di tempat itu gitu Pak Eloy? Gini, Mbak Alina. Jawabannya nanti aja deh. Ditahan dulu ya. Biar kita lanjutkan kembali di segmen berikut. Sambil saya juga masih akan membacakan ragam komentar dari Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Network yang sudah masuk lewat SMS kami pagi ini di 0812 11 12 959. Lakukan dengan hati. Itulah topik kita dalam Smart Motivation yang akan kita lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Feel the spirit of Indonesia. Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, lakukan dengan hati. Lakukan dengan sepenuh hati. Jangan seperempat, setengah, tapi sekalian gitu ya Pak Eloy ya. Banget. Gini loh. Kalau lakukan dengan hati itu kayak apa sih motivasinya? Karena banyak kan komentar dan tanggapan dari Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network tadi. Ya. Silakan. Kalimatnya begini. Do it with passion, full heart, yes, or don't do it at all. Gitu ya? Lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan semangat antusiasme. Atau jangan lakukan sama sekali. Maknanya kalau lagi kerja terus nggak sepenuh hati mendingan keluar atau gimana? Gini loh, pernah ketemukan orang-orang itu bekerja tuh, you lihat deh, nggak banget gitu loh. Jadi kerjanya tuh setengah hati. Aduh bro, come on, nggak akan mungkin ada hasilnya. Ada yang mengeluh terus gitu setiap jam makan. Menggerutu, tampangnya sendiri nggak enjoy. Apalagi kalau teman-temannya ada teman-teman sales nih yang lagi mendengarkan ini ya. Kalau Anda menjual tapi hatimu nggak di sana, man, you won't make it, man. Nggak akan mungkin berhasil sudah. Karena sebelum mereka membeli produkmu, mereka membeli passionmu. Bener. Pak Eloy pun ngomongnya dengan sepenuh hati. Karena saya gregetan ketemu orang-orang yang sebenarnya pintar. Dari sisi tampang punya. Oke, dapat ya. Dapat lah. Tapi, aduh, nggak ada gregetnya itu loh. Nggak ada passionnya. Kayaknya, ya itu tadi. Mengerjakan segala sesuatu tuh cuman karena kewajiban. Cuman karena tuntutan. Lalu, haruskah kita memberi batasan sampai kapan kita berada di situ, kemudian keluar dari tempat itu dan menemukan passion kita, Pak Eloy? Haruskah kita kasih deadline buat diri kita sendiri gitu misalnya? Gini, kita bisa menjawab gampangnya lah. Tapi saya justru mau kembali ke sini. Saya mendukung inisiatif dari Pak Anies Baswedan yang sekarang tuh mau mengembangkan namanya Direktorat Keayabundaan. Ini penting sekali. Karena yang kita bicarakan ini Mbak Alina, ini nggak muncul tiba-tiba. Banyak orang-orang yang terperangkap dalam pekerjaan yang tidak disukai. Dan dia mengerjakannya seperempat atau setengah hati. Sebenarnya dia belajar dari mana sih itu? Dia belajar dari rumah. Dari ayah ibunya yang juga kerjanya setengah hati. Jadi, Smart Listeners, sahabat Sonora, Networks dimanapun ya. Kalau Anda punya anak, yang kita bicarakan ini ya Anda mengajarkannya pada anak-anak.
sekolah, sistem pendidikan kita juga banyak salahnya. Kita ini dituntut dan diajar untuk berpikir textbook. Siapa sih di antara kita ini yang waktu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah dulu itu yang diarahkan untuk temukan passionmu? Apa yang kau sukain? Lalu dikembangkan ke arah sana. Jarang sekali. Nah, saya mau membacakan ini dari ada satu orang yang sangat berpengaruh dalam beberapa pemahaman saya, almarhum Steve Jobs. Karena saya merasa beliau bukan hanya berbicara, tetapi dia juga menghidupinya. Ada beberapa kalimat, saya bacakan sebentar ya. Silakan. Dia mengatakan begini, Anda harus menemukan apa yang Anda sukai. Itu berlaku dalam pekerjaan maupun cinta. Dan satu-satunya pekerjaan akan mengisi sebagian besar hidup Anda. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar menikmati pekerjaan itu adalah dengan melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan yang mulia, yang besar, yang memberikan pengaruh. Bukan cuma sekedar mendapatkan gaji bulanan. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan pernah berpuas diri. Seperti dengan semua hal yang berhubungan dengan hati,